Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Episode 4-8 ini adalah awal dimulainya klimaks dari semua kekacauan di episode sebelumnya. Beberapa misteri akan terkuak di sini, dimulai dari Jesse yang memiliki pasangan, Hank yang ditugaskan pada daerah kartel Meksiko, dan lain sebagainya. Untuk episode sebelum dan sesudahnya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Well, ini adalah sebuah film yang berjudul Breaking Bad. Di awal episode 4 ini, kita diperlihatkan pada sebuah boneka yang terapung pada kolam renang rumah Walter. Terlihat seseorang mengemasi barang ini menggunakan APBD lengkap. Beberapa barang dikemas menggunakan plastik semacam alat bukti gitu. Dan film pun kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Hey, Captain America. Malam itu Walter dan Jesse janjian bertemu pada sebuah minimarket. Walter bilang bahwa mereka akan kembali memasak begitu keadaan tenang. Ini jelas ngebikin Jesse bingung. Karena malam itu Walter sendiri yang bilang kalau mereka akan segera masak karena nggak ada yang berubah. Sementara menunggu keadaan tenang, Walter memberikan beberapa uang untuk pegangan Jesse. Tapi di sini Jesse meminta setengah dari total uang bagiannya. Karena pembagian harus 50-50. Walter jelas marah. Karena menurutnya uang bagiannya yang hilang itu terjadi karena kebodohannya sendiri. Polisi yang datang pun menjadi akhir percakapan mereka malam itu. I leave first. Keesokan paginya, Skylar kaget karena nggak menemukan Walter di sebelahnya. Ternyata Walter tengah memasak untuk mereka semua. Dengan energi yang super positif, Walter melayani istri dan anaknya pada sarapan pagi itu. Pokoknya Walter begitu hyperaktif di pagi itu. No, in terms of pure musicianship. Tanpa ditanya pun dia menjawab pertanyaan. Hingga sampai di saat dia membahas pertanyaan Skylar tentang handphone kedua miliknya. Walter memastikan bahwa handphone itu nggak pernah ada. Bunyi yang didengar oleh Skylar hanyalah bunyi alarm yang kebetulan sama dengan bunyi ringtone-nya. Dari wajah Skylar, kita bisa ngelihat kalau dia mengetahui bahwa Walter tengah berbohong. Walter yang terus-terusan berbicara udah nggak sadar nih kalau Skylar udah meninggalkannya. Gak ada penjelasan, Skylar pergi begitu aja. Skylar? Sementara itu, Jesse memenuhi panggilan kantor hukum. Ternyata itu adalah pertemuan antara dia dan orang tuanya. Ahli hukum membacakan perkara bahwa rumah yang ditempati Jesse harus segera dikosongkan. Jesse jelas kaget mendengar hal ini. Wait, what? You're kicking me out of my own house? Yang dia pahami bahwa rumah tersebut telah diwariskan oleh bibinya kepadanya. Tetapi di mata hukum, Jesse hanya memiliki hak istimewa atas rumah itu. Pemilikan tanah bangunannya tetap dipegang oleh orang tuanya. Di sini, Jesse coba mengukir perjanjian mereka bahwa rumah itu akan dijual dan dibagi hasilnya sama rata. Tapi ternyata, sang ibu telah mencabut kesepakatan itu karena dia mendapati laboratorium narkoba yang berada pada basement rumah itu. Vacate the house in 72 hours. Is that clear? Kembali ke rumah Walter. Sepanjang hari dia menunggu kedatangan istrinya. Tapi begitu Skylar pulang, dia sama sekali nggak mengacuhkan Walter. Beberapa kali Walter mencoba memancing obrolan, tapi Skylar bersikap seperti nggak peduli nih. Walter sempat nanya dari mana aja dia seharian, tapi jawabannya seperti meledek Walter. Dia hanya menjawab keluar tanpa penjelasan apapun. Ya, ini terkesan seperti ingin membalas sikap Walter yang suka hilang tanpa kejelasan. Beberapa hari kemudian, sang ibu mendatangi Jesse yang sedang tertidur di rumahnya. Di kamar ini sebenarnya cukup menjelaskan betapa Jesse sangat menyayangi ibunya. Terdapat beberapa foto ibunya yang terpampang di sana. Tapi ternyata, kedatangan sang ibu adalah untuk mengeluarkan semua barang-barang Jesse. Di sini, Jesse benar-benar kecewa. Sang ibu bahkan gak peduli sekalipun Jesse harus menjadi gelandangan. Hey! Taruhan terakhirnya, Jesse kembali mengungkit hak akan rumah itu. Selama bibinya sakit, hanya dia yang bersedia mengurus di saat semua keluarga gak peduli. Bahkan sang ibu hampir nggak terlihat di momen itu. Bagaimanapun, kepemilikan jatuh ke tangan sang ibu dan keputusannya adalah mengeluarkan Jesse dari sana. Mom! Hey, where am I supposed to go? I don't know, sweetheart. Di pagi hari berikutnya, Walter kembali menyiapkan sarapan untuk kedua kalinya. Teman anaknya datang untuk menjemput Junior pagi itu, tapi dengan panggilan baru, yaitu Flynn. Ini lumayan ngebikin Walter kaget. Saat menanyakan hal ini kepada istrinya,
Skylar hanya menjawab, ya mungkin Junior menginginkan nama yang dia pilih sendiri. Dan untuk yang kedua kalinya juga, Walter bertanya kemana istrinya itu hendak pergi. Tapi Skylar hanya menjawab dengan, What? hal ini benar-benar membuat Walter frustasi. Ditambah lagi dengan Jesse yang terus-terusan menghubunginya. Jesse meminta setengah dari bagian Walter, karena di situasi ini dia benar-benar butuh uang. Tapi tetap, Walter gak membenarkannya untuk menelpon ke rumah dan Walter menegaskan gak peduli dengan apapun masalahnya. Siang itu juga, bersama motornya Jesse mendatangi salah satu rumah temannya. Semuanya berjalan baik hingga istri dari temannya itu pulang. Mommy's home. Temannya menjelaskan bahwa Jesse akan menginap beberapa hari sementara rumahnya direnovasi. Tapi gestur dari wanita itu jelas tak menyukai keputusan itu. Man, dude, you're gonna kill me. Hanya butuh beberapa menit setelah temannya masuk kamar, keputusan langsung berubah nih teman-teman. Dia mengaku bahwa saudaranya akan segera datang sehingga Jesse nggak bisa menginap di sana. It's good to see ya. I'm asking you to crash 3, maybe 4 nights. Sesampainya di luar, Jesse mencoba menghubungi beberapa teman akrab yang selalu digadang-gadangnya itu. Tapi gak seorang pun yang mau membantunya. Jangankan 3 hari, untuk malam ini aja mereka gak bersedia. Ini diperburuk saat dia kembali ke parkiran dan menemukan motornya telah dicuri. You cannot be serious! Hey. Kini, satu-satunya pilihan hanyalah kembali ke camper van. Jesse memanjat memasuki properti pria berbadan besar itu. Sialnya, toilet portable yang dia injak hancur yang membuatnya mandi dengan leburan kotoran. Kesialannya lengkap di hari itu. Di sini, Jesse benar-benar terlihat hancur. Kembali ke Walter. Di hari ketiga ini, Walter nggak lagi menanyakan apapun pada istrinya. Melainkan, dia malah membawa Junior bersamanya untuk belajar menyetir. Ini benar-benar random banget ya. Tapi ada sedikit ilmu di sini. Junior ternyata telah belajar sedikit banyaknya dari mobil temannya. Tapi kesalahan fatal yang dia lakukan adalah menggunakan 2 kaki saat menyetir. This is way easier. Ya, mobil transmisi otomatis seharusnya dikendalikan hanya dengan kaki kanan aja. Karena apabila menempatkan kaki kiri pada rem bisa sangat berbahaya. Kaki kiri dipercaya nggak memiliki refleks sehebat kaki kanan. Ini terbukti saat Junior panik dia menekan kedua pedal yang dimana membuat mobil ngerem tapi nggak bisa berhenti hingga berakhir menabrak kon. Okay. Pada waktu yang sama, pria berbadan besar pemilik properti melihat kejanggalan akan hancurnya toilet portable-nya. Hands up, asshole! Untungnya dia segera mengetahui bahwa pria penyusup itu adalah Jesse Pinkman. Di sini kembali terjadi negosiasi nih teman-teman. Right, $2,000. Okay? I know a guy that'll pay premium for this kind of crap. Clovis, come on. Sesaat setelah mengusir Jesse, pria besar itu menghubungi temannya untuk menjual barang-barang yang ada di mobil Jesse. Setelah mengetahui harga Metalman yang ada di mobil itu, pria itu jelas kaget. Tapi di saat itu juga, Jesse diam-diam masuk dan berhasil membawa kabur mobilnya itu. Kembali ke Walter. Sepulangnya Skylar, Walter langsung meminta maaf atas semua hal yang membuatnya marah. Walter mengaku nggak mau kehilangan kontak di waktu-waktu sulit ini. Tapi perkataan maaf itu udah nggak berlaku lagi untuk istrinya. Dia memang menerima, tapi hanya secara lisan. Sikapnya masih sama dinginnya. Di sini Walter yang depresi mulai menaikkan suaranya. Walter bersumpah bahwa dia nggak pernah memiliki selingkuhan dan dia bersedia melakukan apapun untuk membuktikannya. Pasifnya sikap Skylar benar-benar berakhir memancing kemarahan Walter. Hingga akhirnya Skylar pun berbicara. You have to tell me what's really going on right now. No more apologies, no more of these obvious. Then tell me. Now. Di momen ini, Walter nggak bisa menjelaskan apapun. Skylar. We're not done here. Skylar, do you know what I've done for this family? Sialnya bertepatan dengan momen ini, Jesse mendatangi rumah Walter. Di sini, dia benar-benar menjadi sasaran empuk dari emosi Walter. 2-3 kali Jesse meminta maaf akan hal ini. Dia mengakui kesalahannya.
Tapi, dia datang benar-benar dengan situasi urgent. Dia mengaku benar-benar membutuhkan uang dan meminta setengah dari uang Walter yang diakui sebagai bagiannya. I said I was sorry. I just need my half of the money and I will go. There is no your half of the money. Tetapi tetap, Walter merasa bahwa masalah ini disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Jadi dia nggak bisa klaim 50-50 dengan mengambil bagian Walter. Di sini Jesse benar-benar kelihatan menyedihkan banget nih teman-teman. Mulut Walter yang semakin tajam akhirnya menyulut emosinya. Terjadi perkelahian di sini. Jesse berhasil menjatuhkan Walter dengan mencekiknya. Untungnya emosi nggak mengendalikannya di momen ini. Singkat cerita, Walter akhirnya membawa Jesse masuk ke rumahnya. Dia akhirnya benar-benar memberikan setengah dari total bagiannya. Sedangkan di waktu yang sama, Skylar melampiaskan emosinya dengan membeli rokok dan menghisapnya tanpa merasa bersalah pada bayi yang ada di perutnya. Recommend cautious optimism. Sampailah di hari di mana Walter kembali menemui dokter kankernya, tapi kali ini tanpa Skylar di sampingnya. How are you two holding up? Fine. Dokter mengabarkan kabar baik bahwa tumor kankernya menurun secara drastis. Rambutnya akan kembali tumbuh secara normal. Tapi hal ini belum menjamin apakah ada indikasi kesembuhan. Walter tetap harus menjalani treatment untuk mencegah adanya komplikasi yang nggak diinginkan. So, we're not going through an insurer, is that correct? Kini tibalah saatnya Walter harus membayar semua medical check-up-nya. Di sini CS sempat memastikan apakah Walter benar-benar nggak menggunakan asuransi apapun. Karena dari mendengar bunyi printer itu aja, kita bisa menebak kalau ini adalah jumlah yang sangat besar. I thought we had discussed. Absolutely. It's included. Congratulations. Di hari itu, Jesse kembali mendatangi Clevis. Dia membayar semua hutangnya berserta semua kerusakan yang telah dia sebabkan. Balance for the, Sebagaimana ucapannya sebelumnya, Jesse mengaku tak akan pernah lari dari janji yang telah dia buat. Kedatangannya nggak hanya untuk membayar hutang, tapi Jesse juga menawarkan kerjasama dengan menyewa lahan Clevis. Setelah melalui negosiasi yang cukup rumit, mereka akhirnya deal di harga $5.000 per minggu dengan akses keluar masuk kapanpun. Jesse juga membeli mobil butut dari Clevis karena uang di momen ini benar-benar krusial baginya. Setelah mendapatkan mobil, kini Jesse mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara. Ternyata dia telah ditolak berkali-kali karena masalah administrasi data. Gadis cantik pemilik rumah itu awalnya juga menolak permintaannya. Tapi setelah Jesse cerita panjang lebar tentang depresi masalah keluarga yang dialami, ternyata itu mampu meluluhkan gadis cantik yang bernama Jen ini. Cerita terbaiknya adalah Jen si pemilik kontrakan tinggal persis di sebelahnya. Hah, menarik. really? Di padang gersang yang sama, Walter dan Jesse kembali memasak. Mereka berlaku selayaknya semuanya baik-baik aja. Hingga akhirnya Jesse bersuara bahwa semua ini akan percuma. Karena nggak ada lagi Tuco sebagai perantara mereka. Sekarang skenario terburuk adalah Jesse harus kembali ke jalanan menjual secara perorangan. Tapi masalahnya, namanya kini telah menjadi intaian intelijen DEA, jadi itu akan sangat beresiko. Namun bagaimanapun, uang bagi mereka sangat krusial di momen-momen ini. Jesse harus membayar sewa kepada Clevis dan Jen. Sedangkan Walter udah nggak memiliki uang sama sekali setelah membayar bills rumah sakit terakhirnya. Jujur aja ini adalah momen yang paling frustasi bagi mereka berdua. Kerja keras mereka selama ini nggak membuahkan apa-apa teman-teman. Jesse kehilangan uang lebih banyak daripada yang pernah dia dapat. Sedangkan Walter harus membayar rumah sakit tanpa uang tersisa untuk keluarganya. Singkat cerita, Jesse mengatakan bahwa mereka harus menjadi Tuco. Jesse memiliki beberapa teman yang bisa dipercaya. Dengan membayar orangnya secara persenan, mereka tetap berada di belakang layar mengontrol setiap produksi dan distribusinya. Tapi sialnya, Walter nggak mendukung ide itu. Karena kita tahu, privasi adalah prioritas baginya. Melibatkan orang lain akan mengakibatkan kebocoran identitas. Tapi pendapatnya nggak bisa merubah apapun. Karena secara divisi, Walter nggak bisa ikut campur yang berhubungan dengan penjualan. Dan sebaliknya. Because I sure as hell didn't find myself locked in a trunk before your greedy old ass came along, alright? You need me more than I need you.
Walt. Persis keesokan harinya, Jesse langsung mengundang teman-temannya datang ke rumah. Tapi kali ini bukan untuk pesta narkoba. Dengan gamblang dia menjelaskan rencana dari bisnisnya. You sell it for $2,500, I keep the $2,000. Dia meminta mereka menjual $2.500 per ounce. 2.000 kembali padanya dan 500 sisanya adalah upah mereka. Short me, you're out. This is a big opportunity I am giving you. Di akhir pekan, Walters keluarga mendatangi undangan makan siang di rumah Hank. Saat berada di dapur, Skylar menghentikan mulut Mary yang terus-terusan berbicara. Anyway, she was saying that when they were there, apologize. Dia menuntut Mary untuk meminta maaf dan tak bertingkah seakan masalah ini telah terlupakan. Tapi di sini Mary malah mencoba menyalahkan Skylar karena berniat menjual kembali hadiah pemberiannya. Tapi Skylar kali ini gak main-main. Ini adalah kesempatan maaf terakhir yang dia berikan, atau dia akan memutuskan hubungan dengan adiknya itu. I need my sister back. I'm sorry. Setelah selama ini, Mary akhirnya meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Sementara itu anak buah Jesse kini telah mulai beraksi nih teman-teman. Cara mereka menjual sama persis dengan yang dilakukan Jesse awal-awal dulu. Menawarkan kepada setiap orang dengan jumlah yang kecil. Karena memiliki 4 orang, jadi macam customer mereka juga beragam. Skinny Pet yang tengah menjual pada seorang wanita tua dikejar oleh polisi hingga memasuki sebuah lorong sepi. Dan ternyata itu adalah jebakan. Dia ditodong oleh seorang pria dan semua kristalnya dirampok oleh mereka. New car? Keesokan harinya, Jesse dan Walter kembali bertemu untuk membagi bagian mereka. Jesse memberikan $15.000 jatah Walter. Tapi secara hitungan matematika, bagiannya seharusnya $16.000. Disinilah Jesse menjelaskan bahwa salah satu dari bawahnya dirampok saat beraksi. Jadi mungkin ini bisa dimaklumi sebagai resiko pekerjaan. Alasan ini diprotes keras oleh Walter. Menurutnya pemakluman itu hanyalah alasan untuk membodohi diri sendiri. Dalam artian, skenario penjualan seperti ini nggak bakal berlangsung lama. Kalau bawahannya nggak bisa melindungi diri sendiri, berarti dia juga nggak bisa menjaga nama Jesse. Karena yang Walter tahu, Tuco nggak mengampuni kesalahan bawahannya. Seakan usahanya nggak dihargai, Jesse pun akhirnya memberikan sisa kekurangan $1.000 dari bagiannya. Ya, sebenarnya ada salah paham di sini. Walter hanya nggak mau Jesse hancur karena sistem penjualannya yang berbahaya. Sementara Jesse merasa nggak dihargai di saat dia telah menggantungkan nyawanya setiap malam di jalanan. What the hell do you want me to do? Huh? Saat sampai di rumah, Walter kembali disambut oleh sikap dingin sang istri. Melihat Skylar yang memakan makanan berbahaya untuk kandungan, Walter mencoba untuk menegurnya. Tapi tampaknya Skylar menganggap enteng hal ini. Walter pun akhirnya mengambil bungkus rokok yang kemarin dia temui di toilet. Dia meminta Skylar menjelaskannya. Perhaps I smoked them in a fugue state. Anehnya, Skylar nggak terlihat merasa bersalah di sini. Dia masih bersikap defensif nih teman-teman. Bahkan saat dia mengaku mengisap 3,5 batang dari rokok itu dan sama sekali merasa tak bersalah. No, thank you. Malam harinya, Walter mendatangi Jesse untuk memberikan jawaban dari pertanyaan siang tadi. You asked me what I want you to do. I want you to handle it. Dia mengembalikan pistol Jesse dan memintanya menghandle apapun yang menghalanginya. Ya, itu adalah jawaban yang diberikan Walter dari pertanyaan Jesse siang tadi. Keesokan harinya, Hank berjalan seorang diri menuju ke sebuah sungai. Dia memegang tropi penghargaan yang adalah gigi kristal Tuco di tangannya. Ini adalah tropi yang diberikan kantor karena telah berhasil mengalahkan Tuco seorang diri. Tapi ternyata, Hank membuangnya begitu aja. Karena menurutnya, Tuco bukanlah penjahat hebat yang dia cari selama ini. Dia hanyalah tikus kecil perantara dari bos Crystal Meth yang sesungguhnya. Jadi tropi itu tak lagi berarti baginya.
Siang itu Jesse menemui Skinny Pat. Dia meminta alamat orang yang telah mencuri kristal meth darinya. Di sini Jesse memastikan bahwa dia akan menghabisi kedua orang itu. Wah, beberapa saat sebelum turun dari mobilnya, Jesse sempat menghisap meth untuk menenangkan diri. Kemudian dia pun turun dan mengetok pintu dari rumah itu. Where's my money, bitch? Lucunya di sini, Jesse sempat berlatih merangkai kata-kata agar terlihat menakutkan. Tapi berkali-kali mengetok, gak seorang pun yang menjawab nih teman-teman. Hingga akhirnya Jesse pun menerobos masuk melalui jendela. Kondisi dari rumah itu benar-benar sulit untuk dipercaya. Hello? Satu persatu dia cek di antara ruangan, tapi dia nggak menemukan apapun. Sementara menunggu kedatangan targetnya, tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari kamar. Dia berjalan dan langsung menyalakan TV seperti nggak mengacukan kehadiran Jesse. Sekilas bisa kita lihat, kondisi dari bocah itu benar-benar mengenaskan nih teman-teman. Wajahnya kusam, terdapat beberapa memar seperti luka bakar di atas bibirnya. Jesse menanyakan beberapa pertanyaan tentang keberadaan orang tuanya, tapi anak itu sama sekali nggak mengacukannya, sama sekali nggak. My name's Diesel. Di sini Jesse pun mengaku namanya sebagai Diesel kepada anak itu. Tapi tetap, nggak ada tatapan, nggak ada respon. Hingga berjam-jam pun berlalu. Anak itu tiba-tiba berbicara dan mengatakan kalau dia lapar. I'm hungry. Hey there, you three. Sementara itu di rumah Walter, Skylar menghubungi Gretchen. Dia mengabarkan kalau Walter telah membaik dan hari ini adalah hari pertama dia kembali memasuki sekolah. Ternyata tujuannya menelpon Gretchen adalah untuk kembali berterima kasih atas bantuan biaya rumah sakit yang diberikan. Ini jelas membuat Gretchen bingung karena hal itu nggak pernah terjadi. Di akhir kalimat, Skylar pun berharap bisa bertemu Gretchen secepatnya. Gretchen yang bingung akhirnya menawarkan untuk bertemu siang itu juga. Carbon. Setelah sekian lama, akhirnya kita ngelihat lagi Walter menginjak sekolah. Kali ini dia terlihat lebih santai, lebih sehat dan lebih energik. Dan beberapa saat setelah mengajar, kepala sekolah mendatanginya. Wanita itu memuji penampilan Walter yang lebih bergairah dan fresh. Tapi ada kalimat yang gak biasa nih teman-teman. Sang kepala sekolah itu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Walter bisa cerita kepadanya. Dia berjanji akan menjaga kerahasiaan Walter apapun yang terjadi. Cara wanita ini berbicara seakan mengetahui sesuatu. Kembali ke Jesse. Bocah kecil yang kelaparan itu akhirnya dia buatkan makanan. Kini anak itu menatapinya dengan sangat tulus. Nggak berselang beberapa lama, orang tuanya pun datang. Jesse pun bergegas memindahkan anak itu ke kamarnya. Dia mengatakan apapun yang terjadi harus tetap tinggal di kamar. Dan dengan pistol di tangannya, Jesse perlahan mendekati sumber suara. I didn't drop shit. You dropped it. Shut the hell. Shut up. Shut up. Shut up. Both of you. Berpindah ke Walter. Sesampainya di rumah dia dikagetkan dengan kehadiran sebuah mobil Bentley di halamannya. Ternyata Gretchen telah berada di sana. Sedikit basa-basi sebelum akhirnya Gretchen mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Gretchen. Walter sempat mengejar Gretchen. Dia mengatakan bahwa mereka perlu bicara. Tapi dengan wajah kecewa, Gretchen segera menyalakan mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Kembali ke Jesse. Emosinya memuncak saat mengetahui bahwa mereka menghilangkan kristal meth yang mereka curi. Mereka juga gak memiliki sama sekali uang yang diminta Jesse. Di sini, Jesse terlihat cukup menakutkan nih teman-teman. Shut up. Tapi yang lebih menakutkan adalah dua orang ini. Mereka benar-benar tak terlihat seperti pasangan suami istri. Melainkan hanyalah dua orang pecandu kumuh yang bahkan kewarasannya perlu dipertanyakan. We shot it all. Hey baby. Oh. Kemunculan anaknya yang tiba-tiba datang dimanfaatkan oleh wanita itu untuk menahan amarah Jesse. Ya, mereka mengetahui kalau Jesse nggak akan tega menyiksa mereka di depan anak kecil. Singkatnya, laki-laki itu mengaku bahwa dia memiliki mesin ATM curian dan akan membayar uang yang diminta oleh Jesse. Berjam-jam dia menghancurkan mesin itu,
tapi nggak ada hasilnya. Kebosanan selama menunggu membuat Jesse mengingat anak kecil tadi. Kini dia mempertanyakan, gimana caranya mereka ngerawat anaknya, memberikan makanan, parenting, dan lain sebagainya. Nah, di momen ini kita udah mulai ngeliat nih teman-teman kalau Jesse telah menaruh kekhawatiran pada bocah itu. Di situasi ini, Jesse udah sering lengah nih teman-teman. This entire thing was... Pada keesokan harinya, Walter dan Gretchen melakukan pertemuan mereka pada sebuah restoran mewah. Di sini dia mengetahui kalau Gretchen ternyata masih menyimpan rahasianya. Walter pun meminta maaf karena telah melibatkannya pada masalah keluarga mereka. Tapi entah kenapa, Gretchen gak mau berhenti sampai di sana. Dia meminta Walter untuk jujur kenapa dia harus melakukan semua ini, menolak tawaran dari pembiayaan Elliot, dan berbohong akan asuransi yang membiayainya. Just please allow me to do this in my own way, alright? Sialnya, Gretchen terus memaksa nih teman-teman. Dia terkesan seperti benar-benar ingin ikut campur akan urusan Walter. Disinilah, Walter mulai menaikkan nada suaranya. Dia mengaku tak memiliki hutang untuk menjelaskan apapun kepada Gretchen, selain kata maaf karena telah melibatkannya dalam kebohongan ini. 3 kali Walter telah meminta maaf sejauh ini. Namun Gretchen masih aja memaksa penjelasan kenapa Walter harus menolak pembiayaan dari Elliot. Disinilah puncak kemarahan Walter. What happened? How you and Elliot cut me out. What? It's my hard work, my research, and you and Elliot make millions of it. Riset dan kerja kerasnya pada Greymatter dicuri dan mereka berdua lah yang menghasilkan jutaan dolar dari sana. But you abandoned us, me. That's your excuse. I don't even know what to say to you. Tapi uniknya, yang belum kita tahu, Gretchen mengatakan kalau Walter lah yang meninggalkannya. Walter meninggalkannya di hari tunangan mereka. Walter menolak semua itu dengan wajah berbeda nih teman-teman. Wajahnya penuh emosi seperti menyembunyikan sesuatu. Sementara itu Gretchen terlihat menahan air mata kesedihannya. Tapi ucapan terakhir yang keluar dari mulut Walter, You. Kembali ke Jesse. Sejauh ini ATM itu masih belum kebuka juga. 2 orang tawanannya telah tertidur karena kelelahan. Di kebosanan ini, si bocah itu tiba-tiba bangun dan mendatangi Jesse. You hungry? Saat mereka tengah asik bermain, si wanita tua tawanan Jesse melihat kesempatan di sini. Dia perlahan bangun dan yang terjadi... Kini Jesse yang ditawan oleh mereka. Pistolnya diambil dan mereka tertawa di hadapannya. Hingga Jesse akhirnya benar-benar pingsan. Should I ask where you've been? Pagi itu, Skylar memberitahu pada Walter bahwa Gretchen baru aja menelponnya. Gret mengatakan bahwa mereka tak lagi membiayai treatment untuk Walter. Wah, ini akan menyulitkan Walter pada treatment berikutnya. Karena Skylar akan mempertanyakan dari mana dia mendapatkan uangnya. Untuk sementara ini, Walter kembali berbohong dengan mengatakan bahwa Elliot dan Gretchen sebenarnya berada dalam fase kesulitan finansial. Jadi, mereka harus memakluminya. Untungnya momen ini bertepatan dengan krisis global 2009, yang mana membuat banyak perusahaan kesulitan. Jadi kebohongannya terdengar masuk akal. What they were truly saying, in my opinion, they're broke. You are kidding me. We're gonna make it. Scene pun kembali berpindah kepada Jesse. Dia siuman saat pasangan itu tengah memotong ATM dari bawah. Menyadari tubuhnya masih lemah, Jesse memilih untuk berpura-pura pingsan sambil mengamati mereka. Di sini mereka kembali cekcok nih teman-teman. I ain't no skank. Kata-kata yang digunakan benar-benar kasar. Tapi pertikaian antara pasangan ini semakin jauh nih teman-teman. Gak terima dikatain pelacur sama suaminya. Kalian tahu apa yang dilakukan wanita itu? Dia mendorong mesin ATM yang membuat kepala suaminya pecah hingga mati di tempat. Jesse sempat bangun untuk menolong, tapi semuanya udah terlambat. Yang lebih kejamnya, wanita tua itu nggak terlihat menyesal sama sekali. Disinilah kita bisa lihat kalau sosok Jesse sebenarnya nggak sekejam itu. Dia terlihat sangat ketakutan di momen ini. Dan entah keberuntungan apa, mesin ATM itu tiba-tiba terbuka.
Semua uang di dalam sana dia kemas dan Jesse pun segera menghubungi polisi. Selangkah sebelum meninggalkan tempat itu, hati nuraninya teringat pada bocah yang dia kurung di kamar. Dia menggendong anak itu dan menempatkannya di luar halaman. Sebelum dia pergi, Jesse sempat mengatakan, You have a good rest of your life, kid. Di awal season 7 ini, film dibuka dengan musik ala Meksiko yang sekilas liriknya menyebut nama Heisenberg di dalamnya. Gak banyak clue yang bisa disampaikan di sini. Sekilas mungkin kita melihat Walter, senjata, crystal meth, kartel, darah, dan mayat. Apa artinya semua ini? Saya juga tidak tahu. Yang pasti, lokasinya menunjukkan bahwa ini terjadi di New Mexico. Dan scene pun berpindah pada beberapa waktu sebelumnya. Hilangnya Jesse selama beberapa hari ini membuat Walter mendatangi kontrakannya. Dia mengetok berkali-kali, tapi nggak kunjung mendapatkan respon. Hingga Jens pemilik kontrakan keluar. Walter mengaku sebagai orang tua Jesse, dan dia meminta Jen untuk membukakan pintu menggunakan kunci cadangan. Tapi sialnya, Jen mengaku nggak mau ikut campur akan urusan keluarga. Di momen ini, Jesse pun akhirnya keluar dan membukakan pintu untuk Walter. Come on in, Dad. You okay? Yeah. Ternyata, kalimat Walter di hari itu diartikan berbeda oleh Jesse. Saat Walter memberikan senjata dan mengatakan handle, Walter bermaksud menggunakannya untuk menjaga diri. Sedangkan Jesse mengartikan handle adalah dengan membersihkan semua lawannya. Diceritain lah sama Jesse apa aja yang telah dilakukan dalam beberapa hari ini. Dia mengaku bahwa kejadian hari itu benar-benar membuatnya trauma. Tell me what happened. Dude's wife crushed his head with an ATM machine. Right in front of me. Dan semua kejadian itu nggak akan terjadi apabila Walter nggak mengatakan kata handle di hari itu. Bagaimanapun, semua telah terjadi. Di momen ini, Badger tiba-tiba menelpon untuk meminta stok mat penjualan berikutnya. Terpaksalah Walter yang melakukan ini karena Jesse benar-benar masih dalam keadaan shock. Sementara itu, Hank ini mendapatkan promosi dan ditempatkan pada kantor baru di wilayah El Poso, tepatnya di perbatasan Meksiko. Di sini Hank terlihat kesulitan untuk membaur dengan tim barunya karena semua orang menggunakan bahasa Spanish di sini. Yes, sir. Voy a trabajar sobre esos bastardos como caca pasando un pato. Dengan gagahnya, Heisenberg kembali ke dunia nyata. Dia mendatangi anak buah Jesse untuk memberikan stok mat penjualan berikutnya. Dengan sikap dingin, Walter di sini benar-benar terlihat seperti seorang mafia. Sebelum dia pergi, Badger sempat menanyakan apakah Jesse benar-benar menghancurkan kepala pria itu menggunakan mesin ATM. Iya, ternyata kabar ini beredar di deretan gangster kota. Cara kejam ini membuat nama Jesse melambung tinggi, sehingga membuat para gangster ketakutan. Walter yang mengetahui bahwa itu nggak pernah terjadi, tetap bersikap dingin dan meninggalkan mereka dengan rasa penasaran. Kita kembali ke Skylar. Tanpa pengetahuan siapapun, Skylar kembali mendatangi kantor lamanya. Pada resepsionis, dia meminta pertemuan dengan Ted, si pemilik perusahaan. Tapi tentu nggak semudah itu. Merasa dia memiliki kedekatan dengan Ted, Skylar langsung aja tuh nerobos masuk ke ruangan Ted. Skylar? No calls. Ternyata tujuan kedatangannya ini adalah untuk kembali melamar kerja. Dia bersedia ditempatkan sebagai bookkeeper atau data entry. Tapi karena Ted mengetahui kapabilitas Skylar, dia memberikan privilege untuk kembali menempatkan Skylar pada departemen akuntansi seperti posisinya sebelumnya. Singkatnya, besok Skylar udah mulai bisa bekerja. Di waktu yang sama, Walter kembali mendatangi Jesse. Image Jesse yang kini ditakuti oleh para gangster menurutnya bisa dimanfaatkan. Walter menandai setiap lokasi yang sekiranya bisa mereka eksploitasi. Jesse sebenarnya nggak memiliki mental seperti yang digambarkan.
Jelas dia nggak berani mengambil langkah itu. Tapi motivasi yang diberikan Walter benar-benar luar biasa nih teman-teman. Jesse, look at me. What? A blowfish, think about it. Dia mengumpamakan bahwa Jesse kini memiliki posisi layaknya ikan blowfish di lautan. Ikan lain takut mengusiknya karena dia bisa membuat badannya 3-4 kali lebih besar. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalamnya hanyalah udara. Sama artinya dengan image yang dimiliki Jesse saat ini. Dia bisa memanfaatkan ketakutan para gangster untuk melakukan intimidasi. Meskipun sebenarnya dia nggak benar-benar berani melakukannya. Who messes with the blowfish, Jesse? I'm a blowfish. You are a blowfish. I'm a blowfish! Blowfish! That's Berpindah ke belahan dunia berbeda. Di sebuah kamar hotel yang dipenuhi asap, Hank beserta beberapa orang timnya menemui seseorang yang sekilas seperti anggota kartel. Hampir setiap ucapannya menggunakan bahasa Spanish nih teman-teman. Sehingga Hank sulit untuk menerjemahkannya. Di awal kalimat pria itu sempat mengatakan tentang kesepakatan kerjasama. Namun setelahnya, dia kembali membuat lelucon yang akhirnya membuat Hank kesal. It means, let's make a deal. the tranquil tortoise garden sculpture. Hey, how about you stop jerking us off here? Perkataan Hank dianggap sebagai penghinaan oleh pria itu. Sialnya hingga sampai di akhir pertemuan, pria itu nggak kunjung ngebahas tentang kerjasama mereka. Tapi dia sempat memperkenalkan bahwa dia bernama Tortuga, yang artinya adalah... Tortuga means turtle. That's me. Jadi siapa laki-laki ini sebenarnya? Morning. Morning, honey. Di keesokan paginya, Walter baru mengetahui akan keputusan Skylar yang hendak kembali bekerja. Kondisi Sky yang lagi hamil tua jelas membuat kekhawatiran bagi Walter. Bagaimanapun, Skylar merasa bahwa mereka membutuhkan pekerjaan ini. Dari sinilah, Skylar menceritakan akan perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan itu bernama Benneke dan dipimpin oleh Ted sejak ayahnya meninggal. Gak mau banyak ditanya-tanya oleh Walter, Sky pun memutuskan untuk pergi bekerja lebih awal. Pada pagi yang sama, ini untuk pertama kalinya Jesse mengajak Jen mengobrol. Di sini dia baru mengetahui kalau Jen adalah tato artis. Tapi yang dia bingung, Jesse nggak ngeliat satupun tato di badan Jen. Jen mengaku bahwa dia terikat pada suatu komitmen yang nggak dia sebutkan. Di tengah obrolan ini, seorang gangster yang menggunakan moge tiba-tiba berhenti dan mengatakan, "Hey man, you're pink. You're the man. Everybody's been talking about you." Yeah. Ini adalah afirmasi tambahan bahwa Jesse mulai ditakuti oleh para geng sejak berita pembunuhan kejam itu. Kembali ke Hank. Terlihat dia dan timnya tengah mengawasi padang gersang dari kejauhan. Lucunya, Hank selalu kesal saat rekan-rekannya bicara Spanish yang dimana dia nggak ngerti bahasa itu. Karena dia tahu kalau timnya itu lagi mengejeknya. Tapi apa boleh buat. Hey, something I need to know about. We were just singing your praises. Welcome aboard. Beberapa saat setelah itu, Hank melihat pergerakan. Dia melihat kepala pria yang kemarin mereka temui. Di sini, Hank dan timnya segera mendekati kepala itu. Dan surprise-nya, itu adalah... Vader, where are you going? Evidence back. Right, pretty big one. Itu adalah penggalan kepala anggota kartel yang kemarin mereka temui. Hank yang alergi mual melihat kesadisan ini. Rekannya langsung menertawakannya saat Hank pergi dengan alasan untuk mengambil tas barang bukti. Dan hanya beberapa detik dari tertawaan itu tiba-tiba... Hey, welcome to... Ternyata kura-kura itu telah dilengkapi bom di dalamnya. Satu-satunya orang yang selamat hanyalah Hank. Hampir seluruh rekannya mati. Dan pria dengan tertawan paling besar tadi hanya bisa menangis kesakitan karena kehilangan sebelah kakinya. Game has changed, yo. Our territory. Well, di hari itu Jesse kembali bertemu dengan anak buahnya. Kali ini dengan energi yang luar biasa. Mereka kini diakui telah memiliki kota itu. Mereka bisa berjualan dimanapun tanpa harus bersenggolan dengan kompetitor. Dan kini saatnya, sesuai petua Walter, mereka harus mengembangkan area. Anak buahnya diminta untuk mencari orang lagi sebagai sub-agent.
Dengan ini, mereka dapat mencapai lebih banyak area. Straight up, straight up. For shizzle. Tapi ternyata semua itu belum cukup. Kini Walter memintanya nggak hanya menjual, tapi juga harus menguasai pasar di semua daerah. Dengan ini, mereka bisa memonopoli harga setinggi mungkin. Simple economics. Dan ini adalah hari pertama Skylar di kantor. Oh, hey Ted. Come on in. I wanted to thank you for having me back. Sedikit obrolan dengan Ted hingga dia mengetahui bahwa Ted kini telah berpisah dengan istrinya. Gelagat Skylar yang begitu welcome dengan Ted ngebikin gue takut nih. Sementara itu, Jesse kini telah melengkapi kontrakannya dengan TV teknologi terbaru nih. Tapi ya itu, sinyalnya belum dapat. Di momen gabut ini, dia sempat stalking Jen yang baru pulang. Begitu dia memastikan bahwa Jen ada di halaman belakang, disinilah dengan cool Jesse menyapanya. Sedikit basa-basi hingga akhirnya Jesse mengajak gadis cantik itu untuk melihat TV barunya. Well, ternyata rencana itu bekerja dengan baik. Di depan TV yang masih nyari sinyal itu, mereka terdiam awkward. Jesse juga bingung gimana cara ngebuat suasana asik di saat Jen dingin banget. Tapi benar kata orang-orang dulu, rezeki gak bakal kemana. Siapa sangka wanita dingin itu tiba-tiba memegang tangan Jesse. Di awal episode 8 ini, seorang pria cungkring mendatangi Badger yang lagi santai. Dia sempat menanyakan stok yang dijual. Badger yang gak kenal jelas gak mengacukannya. Disinilah Badger langsung mengatakan bahwa dia tahu kalau pria itu adalah polisi, sambil menunjuk ke arah 2 mobil van yang siap untuk menyergapnya. Dia bahkan menyarankan pria itu untuk membawa truk sampah kalau emang mau memata-matai. Karena merasa dipermainkan, pria lusuh itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Disinilah Badger tahu kalau dia benar-benar pembeli. Transaksi pun akhirnya berlangsung di sini. Tapi sebelum pria itu meninggalkannya, Albuquerque police, you're under arrest. Get on the ground. Dan mobil yang ditandai oleh Badger di awal tadi benar aja. Itu adalah mobil polisi yang memata-matainya. Kan bego ya. I better call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Di momen ini kita bakal ngeliat banyak banget iklan tentang Better Call Saul. Tapi kayaknya agak lain nih. Moto dari pengacara ini adalah dia meyakini bahwa setiap orang tuh nggak bersalah dan dia siap membantu untuk masalah apapun. Iklan ini bersamaan dengan pemandangan di mana Jesse dan Jen udah berada dalam satu selimut aja nih teman-teman. Jesse sempat bilang kalau dia pengen ngerokok di dalam rumah itu, tapi tetap Jen menolak. Karena aturannya ngerokok cuma boleh di luar rumah. Ternyata aturan ini udah diwanti-wanti oleh ayah Jen. Karena Jen kini tengah menjalani 18 bulan terapi narkobanya. Dan ayahnya nggak mau anaknya kembali terpengaruh pada dunia gelap itu. My 18-month chip. Sementara itu di rumah, Mary menelpon Walter karena Hank bertingkah sangat aneh. Saat itu juga, Walter langsung mendatanginya. Disinilah terjadi obrolan antara gentleman. It's me, Hank. Sorry. Hank meminta Walter untuk gak begitu dekat dengannya di waktu-waktu ini. Karena dia tengah diincar oleh mafia kartel. Ternyata traumatik ini disebabkan oleh kejadian mengerikan hari itu. Walter di sini menawarkan dirinya untuk bercerita. Namun Hank mengatakan bahwa dia tengah berurusan dengan orang yang mengerikan. Dan ditakutkan mental Walter gak akan siap untuk mendengarnya. Berhubung mereka juga punya latar belakang berbeda. Tapi dengan jelas, Walter mengatakan bahwa mereka memiliki kesamaan. Frightened of things that could happen. Dia mengatakan bahwa selama 50 tahun hidupnya, tak sedetik pun dia habiskan tanpa ketakutan. Tapi sejak dokter mendiagnosisnya memiliki umur yang udah gak lama lagi, dia sekarang bahkan bisa tertidur nyenyak. Gak ada lagi ketakutan, karena pada akhirnya dia tahu kalau dia akan mati. Disinilah Walter menyimpulkan bahwa musuh terbesar adalah ketakutan itu sendiri. Jadi dia meminta Hank untuk bangun dan lawan apapun yang menghalanginya. Scene ini sebenarnya mengingatkan gue dengan kalimat yang pernah gue baca di forum nih teman-teman. Hank itu sangat kuat di luar, tapi sangat rapuh di dalam. Sebaliknya, Walter itu terlihat lemah di fisik, tapi di dalamnya dia punya sesuatu yang sangat kuat. Kita kembali ke Jesse.
Di rumahnya mereka menghitung keuntungan beberapa hari ini. Masing-masing dari mereka mendapatkan 44.000 US dollar. Walter kembali komplain karena seharusnya mereka mendapatkan masing-masingnya 48.000 US dollar. Jesse mengatakan bahwa Badger belum store bagiannya. Ya mungkin aja dia tertidur. Tapi dengan keras, Walter memintanya untuk membangunkannya sekarang juga. Store dan kembali tidur. Bisnis ini hanya akan bisa berjalan saat mereka takut kepada Jesse. Karena You're not his pal, you're his boss. Bitch, I ask you a straight up question, I expect a straight up answer. Badger got busted. disinilah mereka baru mengetahui kalau Badger telah tertangkap. Di kantor polisi, Badger merengek layaknya anak kecil yang ngambek karena telah dijebak. Ini orang konyol banget parah. Pria itu terus mendesak Badger untuk mengatakan siapa suppliernya. Hingga seorang pria yang kita lihat di awal TV tadi datang ke ruangan itu. Dia langsung menggertak polisi itu karena telah menginterogasi kliennya tanpa kehadirannya. Wah, di awal aja udah dibuka dengan gertakan ini. Garden teacher read them to you, right? Go grab a juice box, have a nap, go on. Well, dia adalah pengacara yang bernama Saul. Ternyata usut punya usut. Saul terkenal sebagai pengacara kriminal. Semua kliennya berasal dari kasus-kasus yang mengerikan. Di sini dia berjanji pada Badger akan memberikannya pembelaan kriminal terbaik. Meski dengan gaya selengean yang begini, pengacara ini nggak bisa dianggap remeh nih teman-teman. Dengan mulutnya dia bahkan bisa membalas lelucon Hank hingga membuat mereka terdiam. She better act in an epileptic whorehouse. DEA, huh? For a street bust. Ternyata Jesse telah mengetahui dari lama tentang lawyer ini. Saul mengeluarkan Emilio dari penjara sebanyak 2 kali tanpa kesulitan. Dan udah menjadi rahasia umum. Semua kriminal di kota akan memanggil Saul saat mereka dalam kesulitan. Well, setelah melakukan lemparan koin, Walter akhirnya terpilih untuk menghadap Saul. Mr. Mayhew. Dan ternyata kasus Badger nggak seringan yang dipikir. Tak hanya polisi, DEA juga mengintervensi kasus ini. Karena DEA meyakini bahwa Badger mengetahui tentang buronan besar mereka, yaitu But your nephew got mixed up with some pretty nasty customers. They're after some mystery man, some heavy hitter who goes by the name Heisenberg. Walter yang mengaku sebagai paman Badger meminta bantuan Saul agar masalah ini bisa terlepas dari DEA. Tapi Saul nggak mau menjanjikan ini. Skenario terbaik yang bisa ditawarkan adalah Badger akan segera bebas, tapi tetap harus menjalani penjara hingga masa probationnya. $10,000. Just no talking to the DEA. 2 kali Walter bernegosiasi agar Saul membantu Badger terlepas dari DEA. Tapi sialnya, tawaran $10.000 itu nggak diterima oleh pengacara ini. Ada yang unik di sini teman-teman. Walter mengatakan dia nggak ingin keponakannya buka mulut ke DEA. Karena bisa aja dia berurusan dengan pria kejam yang sempat menghancurkan kepala seseorang dengan mesin ATM. Di sini, Saul malah menertawakannya karena dia tahu kebenarannya. Dia mengatakan bahwa orang di luar sana hanya mengaku-ngaku, sedangkan pembunuh sebenarnya adalah istrinya sendiri. Wah. What, dude wanna take a bribe? Sesampainya di mobil, Walter langsung bilang bahwa pria itu nggak bisa disuap. Jadi hanya ada satu pilihan mereka sekarang ini, yaitu It wasn't me, it was Ignacio, he's the one. Ya, Walter dan Jesse menyekap pengacara itu dan mengancam akan membunuhnya. Namun begitu mengetahui yang menodongnya bukanlah orang Meksiko, dia langsung lega nih teman-teman. Jesse mengaku sebagai asosiasi suruhan dari pria tua yang menawarkan $10.000 siang tadi. Di sini barulah ketahuan. Saul mengaku bahwa dia nggak menerima suap apapun dengan orang yang baru dia kenal, karena itu bisa jadi sangat berbahaya. I'm gonna keep a happy thought and assume this is just a negotiating tactic. Kini dia meminta mereka untuk tenang dan menganggap peristiwa ini sebagai taktik negosiasi aja. Dia juga menegaskan akan memberikan jasa pengacara terbaiknya untuk Badger. Tapi tiba-tiba Mr. Mayhew? batuk ini ternyata dikenali oleh Saul. Disinilah mereka nggak bisa mengelak lagi. Tapi bagaimanapun, perkataan telah terucap dan deal pun telah disepakati. Untuk masalah ini, Saul menegaskan bahwa harus tetap ada seseorang yang masuk penjara. The way I see it is, somebody's going to prison. It's just a matter of who.
Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Badger yang ditemani Saul diinterogasi oleh Hank dan timnya. Dia mengaku mendapatkan mat dari pria besar yang bernama Heisenberg. Iya, ini adalah jawaban yang telah di-briefing oleh Saul sebelumnya. Ternyata, Saul telah menyiapkan Heisenberg yang dimaksud. Seorang pria tua dijadikan tumbal untuk kasus ini. Pria itu bernama Jimmy, dengan histori 44 tahun mendekam di dalam penjara selama 50 tahun hidupnya. Kondisi ini membuatnya lebih nyaman berada di dalam penjara daripada di dunia bebas. Tapi tetap skenario ini membutuhkan dana sebesar 80.000 US dollar, 50.000 untuk Saul dan 30.000 untuk pria itu. Karena menurutnya dia memegang resiko tertinggi di sini, sedangkan pria tua itu malah senang berada di dalam penjara. Dengan skenario ini, Badger dipastikan bisa keluar keesokan harinya, dan intinya semua pihak diuntungkan. Alright, there's our boy. Diawasi oleh DEA dari jauh, Badger kembali dilepas sebagai umpan. Walter dan Jesse juga berada di sana. Mereka juga mengamati, meskipun awalnya tadi hampir ketahuan ya. Dan setelah beberapa menit, lelaki kurus berpakaian rapi duduk di sebelahnya. Botak juga sih, sama. Tapi pria itu bukanlah Heisenberg yang telah mereka setting. Badger yang konyol sempat nanyain juga nih teman-teman, apakah dia pria yang dimaksud? Pria itu jelas kebingungan. Now he shows. Tapi nggak lama setelah itu, Heisenberg yang telah mereka siapkan akhirnya datang. Tapi karena kursi yang dimaksud telah diduduki, jadinya dia duduk di sebelahnya. Hey, what are you doing? Where are we going? Just shut up. Get out. Go stop him. Where'd you go? Nah, disinilah sebelum dia bertindak, dengan cepat Walter dan Jesse menunjukkan actionnya. Jesse diminta untuk mendatangi Badger untuk berpindah tempat duduk. Sementara itu, Walter mendatangi DEA untuk mengalihkan Hank. Cara ini digunakan Walter untuk menutupi pandangan kamera yang tengah membidik Badger. Mungkin sekitar 20 detikan Walter berhasil memanipulasi mereka. Melihat Hank yang mulai kesal, Walter pun akhirnya kembali berjalan. Dan pemandangan di depan pun kini telah berubah. I'm sorry, all right? I'm sorry. Where the hell did he go? Got him. Persis di momen ini, Badger seperti melakukan transaksi. Gak ada beberapa detik, polisi langsung datang dan mengamankan pria itu. Jesus. James killed Kelly. Tapi tampaknya, akting pria tua itu gak berhasil membuat Hank percaya. Sesampainya di rumah, Jesse melihat spring bed yang udah terpampang di dalam rumahnya. Ternyata Jane yang membukakan pintu tanpa sepengetahuannya. Anehnya, Jesse nggak marah nih teman-teman. Dia malah... Oh my God. Dan dalam waktu bersamaan, Saul tiba-tiba datang ke sekolah Walter. Entah dari mana dia bisa mendapatkan identitas Walter. Dia datang dengan cool seakan kedatangannya adalah sebuah kenormalan. Singkat cerita, Saul mengungkapkan maksud kedatangannya. Dia ingin menjadi bagian dari bisnis Walter. Karena bagaimanapun, mereka akan pasti membutuhkannya. Ini lebih meyakinkan lagi saat dia menawarkan sesuatu yang sangat krusial. Sesuatu yang dibutuhkan oleh semua pemain ilegal. Yaitu skema pencucian uang. Well, apakah Walter akan mengambil tawaran itu? Mari kita lihat di episode selanjutnya. Tapi yang terjadi pada Jesse dan Jane akan membuat kalian lebih geleng-geleng lagi. Well, kita bakal ketemu di episode 9 sampai episode 14. Buat yang butuh episode sebelum dan sesudahnya bisa cek di deskripsi. Thank you gengs. Bye-bye. Hey, Mr. White.